Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini walaupun dalam kondisi hujan, dengan himmah dan niat yang kuat dari kita semua untuk menjaga keistiqomahan pelaksanaan acara Forkais, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan rutin Forkais. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang soleh, dan ilmu yang diperoleh dari forum majelis ini jadikan oleh Allah sebagai ilmu yang nafi dan barokah. Amin, Allahumma amin. Para hadirin sekalian yang kami hormati, jam sudah menunjukkan jam 9 lebih 10 menit. Tadi ada tawaran dari Kori, karena mulainya mundur maka berakhirnya mundur gitu ya. Tergantung kesepakatan nanti. Untuk itu marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah, khususnya kepada musannif muallif hadal kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita telah bersama, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tsumma khususan ila ya afifuddin muhadir jami usulihi wa furu'ihi, nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya yang bertindak sebagai qari yaitu Ustaz Muhsin pada faslun fil waqfi. Kalau halaman kitab ini halaman 91. Gak tahu kalau yang kitab yang warna hitam kulitnya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil waqfi. Ay hadza faslun fil waqfi. Adapun fasal ini adalah menerangkan tentang waqaf. Wa adapun waqaf, lughatan menurut lughat al-habsu ialah menahan. Wa syar'an adapun waqaf menurut syara' habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'abqa'i ainihi, ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya namun bendanya tetap utuh. Nahan biqat'i tasarrufi ay biman'i tasarrufi. Nahan maksudnya dengan tidak ditasarrufkan lagi fi raqabatihi ay fi dzatihi, di dalam dzatinya waqaf. Nahan ala masrafin mubahin mawjudin, atas masraf yang mubah atau atas mauquf alih yang mubah, mawjudin yang sudah ada. Wa alaih, dan atas ini waqaf menurut syara' yakhrujul malu an milkil waqifi, berarti benda wakaf tersebut sudah keluar status kepemilikannya dari wakif. Namun wala yantaqilu ila milki ghairihi, bukan berarti berpindah pada tangan orang lain. Terus bagaimana? Bal yasiru ala hukmi milkillahi ta'ala, akan tetapi secara hukum harta wakaf tersebut kembali pada pemilik yang hakiki. Wa innama yamlikul mawqufu alaih ri'ahu aw manfaatahu. Mawquf alaih hanya dapat memanfaatkan
hasilnya wa innama yamlikul mauquf alaih, adapun mauquf alaih ialah hanya dapat memiliki ri'ahu au manfaatahu, hasilnya atau manfaatnya. Jadi menurut syarat wakaf itu, menurut syarat ialah menahan harta, artinya harta tersebut kalau sudah diwakafkan maka tidak boleh ditasarrufkan lagi. Dan ketika benda wakaf sudah diserahkan ke mauquf alaih, maka status kepemilikan dari wakif sudah lepas. Namun bukan berarti setelah diserahkan kepada mauquf alaih bukan berarti menjadi hak miliknya. Mauquf alaih hanya dapat memiliki manfaatnya, hanya bisa memanfaatkan, bukan berarti menjadi hak milik. Wa arkanuhu arba'atun, waqifun wa mauqufun alaih wa siwatun. Adapun jumlah rukunnya wakaf ialah ada 4. Waqifun, satu waqif, orang yang mewakafkan. Wa mauqufun, 2 benda yang diwakafkan. Wa mauqufun alaih, 3 orang yang menerima wakaf. Wa siwatun, 4 siwat. Wal waqfu min malik ahli tabarru'in jaizun. Adapun wakaf dari malik yang ahli tabarru' ialah hukumnya boleh. Bukan hanya boleh, bal huwa mustahabun, bahkan hukumnya sunnah. Namun bisalah syara'it itu dengan 3 beberapa syarat. Jadi wakaf ini hukumnya sunnah, namun dengan beberapa syarat, yaitu 3 syarat. Al-awwalu ayyakuna al-mauqufu mimma yuntafa'u bihi. Adapun syarat pertama ialah barang yang diwakafkan harus bisa diambil manfaatnya. Intifa'an mubahan maksudan, dengan manfaat yang mubah maksudan sesuai fungsinya. Ma'abaqo yang ini bendanya tetap utuh. Muddatan, di dalam masa walau qasiratan, meskipun tidak lama. Aqalluha zamanun yuqabalu bi ujratin. Minimal masa tersebut pantas untuk diberi ujrah. Jadi fala yasihu waqfu alatil malahi, maka tidak sah mewakafkan alat malahi. Wala waqfu kutubin, dan tidak sah mewakafkan kitab lizinati, untuk perhiasan, untuk hiasan. Wala waqfu mat'umin, dan tidak sah mewakafkan makanan, masubin dan minuman. Jadi syarat pertama wakaf sah dengan syarat mauqufnya bisa diambil manfaatnya dengan manfaat yang mubah, dan bendanya harus tetap utuh walaupun tidak begitu lama. Minimal masa tersebut pantas untuk diberi ujrah, artinya benda tersebut barangnya utuh walaupun tidak begitu lama, artinya tidak harus lama waktunya. Jadi tadi harus intifa'an mubahan, maka kalau mewakafkan alat malahi, karena ini alat malahi ini termasuk haram, maka tidak boleh. Juga kitab, mewakafkan kitab untuk lizinah ini tidak sah karena tidak maksud. Kan tujuannya kita kan untuk dibaca.
Jadi kalau diwakafkan untuk sekedar hiasan maka tidak boleh, tidak sah. Juga harus ma'abaqainihi. Jadi mukobinnya kalau cepat rusak seperti makanan dan minuman ini juga tidak sah. Wasani ayyakuna al-waqfu ala aslin mawjudin. Syarat yang kedua, benda wakaf tersebut diserahkan atas asal yang wujud, mauquf alaih yang wujud, yang sudah ada, mauquf alaihnya sudah ada fil halih pada waktu itu. Wa far'in la yanqati'u, dan furu' yang tidak terputus. Jadi falau qala, maka lamun berkata sebuah wakif, waqaftu ala waladi thumma ala al-fuqara'i, kana al-waladu aslan, maka ada apa walad aslan ialah asal, wal fuqara'u far'an, adapun fuqara'nya ialah furu'. Wa sahah hadzal waqfu, dan sah ini waqaf in kana al-waladu mawjudan fil hali, kalau walad tersebut ada pada waktu itu, pada ketika wakif mengatakan waqaftu. Wa illa fala, apabila walad belum ada, fala maka tidak sah apa wakafnya. Wa in qala, apabila berkata sebuah wakif waqaftu ala auladi, tsumma sakata, kemudian diam siapa wakif, wa adapun waqaftu ala auladi al-mu'abbaru anhu bimunqadha'il akhir, ialah yang dimaksud dengan munqadha'il akhir. Kalau berkata demikian, fa fihi wajhani, maka adapun perkataan wakif waqaftu ala auladi wajhani, ialah ada dua jalan. Al-awwalu, adapun yang pertama, annahu, sesungguhnya perkataan wakif batilun, ialah batal, wakafnya tidak sah. Wa huwa alladhi masya'il musannifu, adapun pendapat yang pertama ini ialah pendapat yang jadi pedoman ke musannif. Wa tsani, adapun pendapat yang kedua, annahu, sesungguhnya perkataan musannif waqaftu ala auladi sahihun, ialah sah. Wa huwa, adapun asani ar-rajih, ialah pendapat yang unggul. Jadi apabila wakif ketika mewakafkan menggunakan kata waqaftu ala auladi, maka ini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama yang merupakan pendapat ini jadi pedoman ke musannif, ialah tidak sah wakafnya menurut ke musannif. Sedangkan pendapat yang kedua ialah sah. Bahkan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang unggul. Wasalisu, adapun yang syarat yang ketiga, alla yakunal waqfu fi mahdurin, benda wakaf tersebut tidak boleh diwakafkan ke hal maksiat, ai maksiatin. Fala yasihul waqfu 'alal qinaisi lita'abbudih, maka tidak sah wakaf diserahkan kepada gereja yang digunakan untuk sarana ibadah. Wa yasihu 'alal aghniya'i fil as-sahih, dan sah wakaf diserahkan kepada orang-orang yang mampu fil as-sahih menurut kaul as-sah. Wa illam yadhhar fihi qasdul qurbati, meskipun tujuan ibadahnya tidak jelas. Idh syartu kama afhamahu kalamul musannifi, karena syarat yang difaham dari penjelasan ke musannif ialah yang penting tidak maksiat, tidak digunakan untuk maksiat. Sawa'un dhahara fil waqfi qasdul qurbati kal waqfi al fuqara'i aw lam yadhhur, sama saja, tetap sama saja qasdul qurbahnya jelas seperti diwakafkan atas orang-orang fakir atau tidak jelas. Jadi syarat yang ketiga, wakaf itu tidak boleh diserahkan ke hal-hal yang berpotensi digunakan untuk kemaksiatan. Kalau diwakafkan kepada orang-orang yang mampu, sah.
Yang penting tidak digunakan ke hal maksiat. Wa yushtaratu fil waqfi ay yakuna mu'abbadan. Dan disyaratkan di dalam wakaf ialah harus selamanya. Jadi fa in ukitah lam yasihha. Apabila diberi jangka waktu apa wakaf lam yasihha maka tidak sah wakafnya illa ayyakibah bimasrafin akharin, kecuali diiringi dengan wakaf alih yang lain. Kawaqaftu hadza, contohnya kawaqaftu hadza ala zaidin sanatan summa ala al-fuqara'i. Harta ini saya wakafkan atas Zaid selama 1 tahun, setelah Zaid mati kemudian dialihkan ke orang-orang fakir. Nisa. Wa yushtaratu fi sighatihi an takuna lafdhan yush'iru bil muradi. Dan di dalam sigotnya wakaf disyaratkan harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti maksudnya. Kaqulihi, seperti perkataan wakif, ardi mauqufatun ala kada, bumi saya ini diwakafkan atas orang ini. Wa waqaftu hadhil buq'ata ala masjid wa ja'altu hadzal makana masjidan. Jadi harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Wa huwa adapun waqaf ail waqfu min haitsul istihqaqi wa sarfi lillatihi. Waqaf kalau mandang dari haknya dan cara menggunakan benda wakaf tersebut mabniyun ala ma syaratuhul waqifu, ialah disyaratkan harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan wakif. Fayajibul amalu bima syaratuhu, maka wajib direalisasikan sesuai syaratnya wakif. Seperti min taqdimin libadil mauqufi alaihim, mendahulukan sebagian dari mauquf alih yang lain. Contohnya tawaqaftu ala auladi bi syarti taqdimil a'lami minhum. Bumi ini, misalkan bumi yang diwakafkan, bumi ini saya wakafkan atas semua anak-anakku dengan syarat mendahulukan yang paling alim. Atau takhirin atau atau mengakhirkan yang lain, atau mengakhirkan sebagian yang lain. Contohnya tawaqaftu ala auladi fa idzan qaradu fa ala auladihim. Misalkan bumi yang diwakafkan, wakif mengatakan waqaftu ala auladi fa idzan qaradu fa ala auladihim. Bumi ini saya wakafkan atas anak-anakku, kemudian setelah anak-anakku meninggal maka diwakafkan ke anak-anak atau kepada cucuku. Au taswiyatin, atau disamakan di antara anak-anaknya, disamakan. Contohnya tawaqaftu ala auladi bisawiyati baina dzukurihim wa inathihim. Bumi ini saya wakafkan atas anak-anakku bisawiyati baina dzukurihim wa inathihim, terserah yang didahulukan yang mana, yang laki atau yang perempuan. Terima kasih kepada Ustadz Muhsin yang telah memberikan penjelasan dari bacaan kitab Fathul Mujib Al-Qorib Faslun fil Waqfi. Jadi secara global bahwa wakaf ini menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan dari hak milik pribadi atau golongan menjadi hak miliknya Allah, ala hukmi milkillahi ta'ala. Di dalam wakaf sendiri
secara garis besar ada 4 rukun. Yang pertama wakif, orang yang melakukan wakaf. Kemudian mauquf, barang yang diwakafkan. Yang ketiga mauquf alaih. Yang mudah ini mauquf alaih diartikan apa? Penerima wakaf ya. Penerima wakaf. Dan yang keempat adalah sigot dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang telah dibacakan barusan. Untuk itu kami persilahkan kepada para hadirin untuk bermusyawarah. Mungkin ada hal yang dianggap muskil dari yang telah disampaikan tadi, baik dari segi bacaannya atau muradnya ya, maksud dari yang dibaca tadi, karena memang tujuan dari kajian ini adalah tabarrukan mengkaji kitab, atau mungkin ada hal-hal lain yang di tengah-tengah masyarakat kita yang berkenaan dengan wakaf. Kami persilahkan, kami buka 1 termin saja. Ya, 1 termin saja karena waktunya sudah malam ini. Ya, kami persilahkan Ustaz Said. 3 termin boleh lah. Sekalipun mau pulang kan hujan. Iya, hujan di luar. Baik, terima kasih. Di depan dijelaskan bahwa ketika wakif mewakafkan sesuatu barangnya, maka qat'ut tasarrufi, maka sudah lepas kepemilikannya dari wakif, tidak boleh digunakan baik dijual maupun yang lainnya, seperti itu di atas. Nah, untuk mauquf alaihnya, si penerima wakaf tersebut hanya bisa memiliki ri'ahu au manfaatihi, hasil daripada barang yang diwakafkan atau manfaatnya yang bisa dimiliki oleh mauquf alaih. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misal saya mewakafkan suatu rumah kepada Ustaz Saini, dengan sewa Ustaz Saini saya mewakafkan isi rumah ini ke sampean dengan isi-isinya, di mana di rumah tersebut isinya ada berbagai macam hewan, baik itu kambing, sapi, ayam, lengkap. Nah, setelah diwakafkan kepada Ustaz Saini, dipeliharalah hewan yang ada di dalam rumah tersebut sehingga beranak dan banyak. Setelah beranak, Ustaz Saini mudah-mudahan panjang umur, meninggal. Ustaz Saini meninggal. Nah, anak dari peternakan tersebut, sapi dan yang lainnya, itu berpindah kepada siapa? Apakah ke mauquf alaih atau kembali lagi ke wakif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dapat kami tangkap pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Said. Nah, jadi setelah mauquf alaih menerima barang mauquf dari wakif, yang mana mauqufnya barang yang bisa berkembang biak, ya. Kemudian mauquf alaihnya meninggal. Nah, ini lantas apakah berpindah kepemilikan ini kepada ahli waris, mungkin begitu ya, mauquf alaih. Padahal kalau sudah tadi diterangkan bahwa jika barang sudah diwakafkan, maka yasiru ala hukmi milkillah, kan begitu. Nah, ini lantas siapa yang mempunyai hak terhadap hewan yang berkembang biak dari yang dihasilkan dari mauquf tadi setelah mauquf alaih meninggal dunia? Ini bisa dipahami asilahnya. Sebelum kami lemparkan ke para musyawirin, kami
kami persilahkan dulu Ustadz Muhsin untuk memberikan pandangannya. Nah, nanti bisa ditangkap oleh para musyawirin. Kepada Ustadz Muhsin dipersilahkan. Pertama saya ingin menjelaskan tentang masalah wakaf. Wakaf itu kan ada 3. Ada munqati'ul awal, ada munqati'ul wasat, ada munqati'ul akhir. Nah, apabila wakif itu mengatakan saya wakafkan hartaku ini, rumah saya ini beserta isi-isinya kepada Ustadz sini, tidak ada kelanjutannya lagi, maka ini yang dimaksud dengan munqati'ul akhir. Kenapa kok disebut munqati'ul akhir? Karena kalau sudah Ustadz ini meninggal, maka harta ini akan dikemanakan. Sementara wakaf itu tujuannya ditakbid untuk selamanya. Sementara wakaf alihnya sudah meninggal. Nah, makanya di dalam munqati'ul akhir ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ialah batal, seperti yang jadi pedoman Ki Musannif munqati'ul akhir. Ini alasannya karena kalau sudah wakaf alihnya meninggal, kalau Ustadz sini dok misalkan, mau dikemanakan ini bendanya? Sementara wakaf itu harus diserahkan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan wakif. Kalau misalkan Ustadz ini saja yang disebut ya Ustadz ini, makanya disebut batal. Sementara pendapat yang kedua, wakaf munqati'ul akhir ini sah. Alasannya apabila wakaf alihnya sudah meninggal seperti tadi ini, maka itu diserahkan kepada aqrabun nas, kepada orang yang paling terdekat. Dekat apanya? Derajatan rahman, dekat dari sisi familinya. Jadi diserahkan kepada famili sini yang paling dekat. Namun di antara famili sini yang paling dekat itu dipilih yang paling tinggi derajatnya, yaitu yang paling alim misalkan, yang paling warok gitu. Baik, terima kasih tanggapannya Ustaz Muhsin. Jadi kesimpulan yang kedua tadi, yang ulama yang mengatakan sah, itu wakaf tetap sah, cuman untuk kepemilikan hewan yang berkembang biak tadi tidak jatuh kepada ahli waris makuf alaih. Ya, itu kalau pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu di benda wakaf tersebut. Menurut pendapat yang kedua itu namanya, kalau Ustadz sini dok wakaf alaihnya itu kan namanya munqati'ul akhir, karena tidak ada kelanjutannya. Tapi di sini jelaskan Ustaz Muhsin. Di sini kan dijelaskan wa innama yamlikul mauqufu alaih, bahwa mauquf alaih tersebut ketika sudah diwakafkan, maka mauquf alaih bisa memiliki ri'ahu au manfaatihi. Bisa memiliki. Jadi otomatis barang yang sudah berkembang biak tadi dari hasil yang diwakafkan, maka itu resmi atau kepemilikannya jatuh kepada mauquf alaih. Kan seperti itu dalam pengertian wa innama yamlikul mauquf. Setelah jatuh kepada kepemilikannya, setelah jatuh kepada mauquf alaih, otomatis pindah kepada ahli waris. Kan seperti itu. Tidak demikian ya? Benda wakaf ini jangan disamakan dengan tirkat, bukan, tidak sama. Kalau yang ditentukan itu Ustadz ini, ya Ustadz ini dong. Bukan nanti pas kalau Ustadz ini meninggal maka diwariskan, kan namanya diwariskan itu namanya. Bukan. Jadi tidak seperti itu. Bukan nanti kalau sudah Ustadz ini meninggal maka nanti diserahkan kepada ahli waris. Tidak seperti itu. Bukan diserahkan tetapi milik. Kan sudah milik dari mauquf alaih barang tersebut. Untuk ri'ahunya, untuk barang yang dihasilkan dari barang yang dihasilkan dari
peternakan barang yang diwakafkan, kan seperti itu. Apakah tidak terjadi kepemilikan kepada mawquf alaihnya? Baik, terima kasih. Jadi ini saking aktifnya jawaban atau pandangan barusan diberikan oleh moderator langsung disamper ini oleh si Said untuk menghangatkan suasana ini. Ada tangan. Baik, para hadirin yang kami hormati. Jadi pandangan dari si Qori tentang pertanyaan dari Ustaz Said tadi itu dijabarkan, dan ini sesuai dengan di penjelasan akhir kitab masalah wakaf. Ada yang disebut munqati'ul awal, munqati'ul awsat, dan munqati'ul akhir. Dan di sana di dalam kitab ini juga disebutkan tentang sah tidaknya menurut berbagai pendapat. Wa fihi qaulan sahih, ada yang tidak sahih. Ya gitu saja. Nah, namun jika ini dikaitkan dengan yang di depan, yaitu wa inna ma yamlikul mawqufu alaihi ri'ahu wa manfa'atahu, ini seakan-akan tidak munqati'ul akhir, tapi karena ini sudah dimiliki oleh mawquf alaih, maka mawquf alaih bisa mengambil ri'ah atau manfaatnya, sehingga bisa semacam diwariskan, mungkin begitu. Monggo yang lain dulu sebelum kami kembalikan kepada si Said. Dari Ustaz ini kayaknya kok mulai mencermati secara serius ini. Enggak Ustaz ini. Kalau ada mahfud takbir sebagai pendukung, kami mohon untuk disampaikan. Ada yang lain, Ustaz Ali? Anggota tadi. Ketua LBM di Budi Wei. Saya nggak mau. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa kesempatan ini bukan untuk menjawab dari apa yang telah dikatakan oleh Said, tetapi juga saya ingin ketegasan ketika ketika wakaf yang munqati'illah gitu, yang dicontohkan tadi itu dikatakan sah, dikatakan sah. Nah ini nanti ke belakangnya harta wakaf ini penggunaannya seperti apa? Satu, ini hanya menegaskan dari apa yang dikatakan si Said. Kemudian yang kedua, dan ini mungkin sudah menjadi maklum, katakanlah ada seseorang punya sebidang tanah, karena dia akrab dengan seseorang atau seorang ustadz atau guru ngaji, dia datang ke guru ngaji, Ustadz ini tanah tak wakafkan jenengan untuk ngaji seperti itu. Apakah tidak sama contoh ini dengan contoh yang saya gambarkan? Yang kemudian kalau memang ini dimasukkan kepada munqati'il akhir, contoh yang saya tawarkan ini nanti secara otomatis berkelanjutan nanti. Artinya, dan ini sudah barang pasti dan menjadi maklum, ketika asal yang pertama yang tadi wafat, katakan Ustaz ini tadi, ini contohnya kan rumah. Ini kalau misalnya dicontohkan tanah yang dibuat untuk apa itu namanya, yang dibuat untuk pendidikan, ini nanti yang mengganti secara otomatis, dan warga sekitar pasti memahami bisa anak ya kan, sudah ada anaknya, pasti yang haruskan anaknya. Nah, dari apa yang ditanyakan oleh Said dan apa yang menjadi kebingungan saya ini, ketika dikaitkan dengan munqati'il akhir ini, harta wakaf ini nanti pada akhirnya kan jenengan tadi ya seperti yang dijelaskan dalam kitab ini, bahwa ada dua pendapat. Yang pertama di situ adalah mengatakan tidak boleh, alama masyaalaihi musafir kan begitu. Kemudian yang kedua di situ adalah mengatakan boleh. Cuma ketika dikatakan
boleh. Kalau memang tidak boleh kan di desa YOTWT kan gitu. Tapi ketika mengatakan boleh, maka harta tersebut ketika nanti Ustaz Zaini ini tidak ada, ini kemudian siapa yang akan menunjukkan maksudnya Ustaz? Tadi sekali lagi saya bukan menjawab, tetapi juga ini nanti kalau dikatakan sesuatu apa sih? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk lagi ke kitab Munqati'ul Akhir ini, jika mauquf alaihnya meninggal, maka wakafnya menjadi rusak, tidak sah, batilun ya. Annahu batilun wa huwa alladzi masya alaihi musannifu. Seperti itu pendapat yang pertama. Untuk yang Munqati'ul Akhir, karena tidak ada kelanjutan setelah itu, karena bahasanya waqaftu kada alaika, hanya satu orang, tidak summa ala auladika. Enggak ada kata-kata seperti itu, hanya titik satu tujuan yang menerima mauquf alaihnya. Nah, ketika mauquf alaihnya meninggal, ya, maka menurut pendapat Kiai Musannif Akrab ini wakafnya sudah batal. Kan begitu ya. Kalau melihat di sini annahu batilun. Yang kedua, ini tidak batal, tetap berlanjut mungkin, sehingga karena berlanjut itu maka ahli waris dari mauquf alaih bisa memperoleh hasil atau manfaat dari mauquf tersebut. Begitu. Nah, jika melihat seperti ini, saya menangkap yang dari syair kayaknya ini mau ngambil pendapat yang kedua ya. Kayaknya si syair ini mau ngambil pendapat yang kedua yang menghukumi wakafnya tidak rusak, tidak batal walaupun Munqati'ul Akhir, sehingga ahli warisnya berhak memiliki ri'ahu au manfaatahu. Kan begitu. Ini saya pikir boleh-boleh saja mau ngambil pendapat yang mana. Namun apakah seperti itu pemahamannya? Nah, ini yang perlu digali dulu sebelum masuk kepada rumusan. Ada tambahan lagi Pak Hussein? Sebelum saya kasihkan ke Ustaz Zaini, sudah siap tangannya. Ayo ya. Pertama saya ingin jelaskan bahwa benda wakaf itu jangan disamakan dengan sertifikat. Ya. Ketika mauquf alaih meninggal, itu bukan berarti nanti benda wakaf tersebut jadi milik yang meneruskan ahli waris, bukan seperti itu. Menurut pendapat yang membolehkan untuk mauquf akhir itu setelah mauquf alaihnya meninggal diserahkan ke aqrabun nas. Ini keterangannya ada di dalam kitab yang ada Libid. Wa'lam annal waqfa bi'tibaril inqita'i satu aqsami. Satu, mauquful awal. Kawaqaftuhu ala man sayulahu li. Ini disebut mauquful awal karena anaknya masih belum ada. Disebut mauquful awal. Terus ngomong wasat yang tengah terputus. Contohnya kawaqaftuhu ala auladi thumma rajulin thumma al-fuqara. Setelah menyebut auladi kemudian dipisah dengan orang lain. Setelah rajul, misalkan tersini, misalkan thumma tersini, setelah tersini meninggal thumma al-fuqara. Ini disebut mauquful wasat. Wa mungkul akhir kawaqaftuhu ala auladi. Kan sudah saya jelaskan tadi
wakaf itu kan untuk selamanya. Jadi kalau menyebut wakaf hanya menyebut auladi, ketika auladinya sudah meninggal, maka siapa yang akan menerima? Tidak ada kan? Nah, ketika sudah meninggal, maka yusrafu fi munqati'ul akhir akhir li aqrabin nasi ilaihi rahmat. Maka setelah meninggal, benda wakaf tersebut dialihkan ke orang yang paling dekat jalur nasabnya. Tapi di kitab lain ada penafsiran lain, li aqrabin nasi darajatan wa rahmat. Jadi masih milih derajatnya. Kalau nasab apa enggak waris juga akhirnya? Lihat Rahman Nas, Rahman itu kan Rahman derajatan wa rahman. Rahman ini family. family. Gini, kalau di ilmu warisan di Farok itu yang dawil arham lah, seperti itu. Orang yang pada hari rentetan dawil arham ya, Pak. Dari segi warisan itu. Jadi yang di kitab I'anah tadi yang dibacakan oleh Ustaz Muhsin tadi itu nggak bisa dimasukkan pada ahli waris ya, enggak ya. Tapi maksud dari aqrabu rahman wa darajat gimana? Rahman. Mahwal Rahman. Dawil Arham tadi gimana itu Ustaz ini? Monggo. Dari segi kepemilikan, dari segi kepemilikan. Kepemilian. Ya. Jadi kalau dari segi kefamilian apakah enggak nyerempet ke waris itu? Iya, kenapa? Kenapa? Ya pertanyaannya kenapa kok langsung ke dawil arham sementara kan untuk anak-anaknya kan sudah ada. Kecuali memang kalau tidak ada keturunan atau ahli waris kok jauh. Kalau dalam kitab lain itu masih ada tambahan lagi. Ya, Rahman itu ada di belakangnya. Lihat Robin Nasi darajatan wa rahman. Jadi meskipun family atau anak misalkan kalau derajatnya enggak begitu tinggi tetap mundur kan? Baik, bisa dipahami berdasarkan pijakan dari kitab I'anah itu, maka menurut Ustaz Muhsin, mauquf yang telah diserahkan kepada mauquf alaih, jika mauquf alaihnya munqati'ul akhir, ini tidak bisa di model waris, tapi di I'anah disebutkan mereka yang bisa menerima kelanjutannya adalah aqrabu rahman derajatannya. Jadi walaupun anak tapi tidak rahman, ya, atau derajatnya walaupun dekat tapi kurang rahman kepada mauquf alaih, mungkin begitu ya Ustaz Muhsin. Walaupun anak dari mauquf alaih, nggak bisa ya kalau tidak punya aqrabu derajatan. Ya. Jadi anak bisa masuk ke akrabun nas ya? Bisa. Ya. Ya. Baik. Itu karena apa? Rahman dan segi dari segi derajat itu artinya memilih memang orang-orang yang terbaik yang disebut. Karena apa? Karena kalau tidak memilih orang-orang yang terbaik dari segi tohiriannya akan apa? Takutnya nanti suatu yang diwakafkan itu disalahgunakan terhadap hal-hal yang kurang baik. Seperti itu. Pertimbangannya seperti itu. Baik, terima kasih dapat dipahami. Jadi ini jika berpijak pada pendapat yang kedua, ya, pada pendapat yang kedua yang menyatakan sahih pada kasus wakaf yang munqati'ul akhir, jika mauquf alaihnya meninggal, ini bisa dilanjutkan oleh orang yang aqrabun nas tadi itu. Jadi bukan
status keturunannya yang dijadikan pijakan utama, tapi kedekatan dan kepeduliannya terhadap penjagaan amanat harta wakaf tersebut. Jadi bukan masalah karena keturunannya. Seperti itu jika dipahami dari anak itu tadi. Dan terakhir mungkin biar nggak larut-larut, kita harap jam 10 selesai ya. Ustadz Robi ada tambahan, monggo kami persilahkan. Sudah. Mungkin ada tambahan mahfud atau pandangan yang lain ya. Seperti halawan itu. Halawan. Iya. Pertanyaan baru. Oh iya. Itu kan kata pertama kan halawan. Di kemayoran. Ini aja ditutup. Kalau iya. sudah selesai. Baik, ya ini, ya setelah ini dibuka termin lagi kayaknya. Enggak apa ya. Iya. Satu lagi nak. Tuan rumah yang minta. Ya, kita hormati ya. Baik, jadi oke, nanti ini setelah ini, jadi untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Said berdasarkan qaul yang menilai sahih atau rajih ya di dalam kitab Fathul Qorib itu ada nomornya, bahwa yang bisa meneruskan wakaf yang munqati'ul akhir jika mauquf alaihnya meninggal adalah mereka yang lebih dekat kepada mauquf alaih, yang lebih dekat dalam hal rahman derajatnya atau kepeduliannya untuk menjaga amanah harta wakaf tersebut, bukan karena faktor keturunan atau warisan sehingga nggak bisa diwariskan. Demikian bisa dipahami mungkin dan itu kesimpulan dari pertanyaan dari Ustaz Said. Gimana? Taslim atau masih ada lagi saya? Taslim. Itu kan, karena di situ ada darajatan itu lebih awal ketimbang kata Rahman ya. Yang itu karena dikedepankan orang yang paling berpotensi baik untuk mengelola itu. Artinya seperti yang dikatakan Tamu tadi, walaupun itu ada semacam family atau kalau sekiranya ada kalbun kiranya tetap didahulukan orang yang lebih berpotensi untuk bisa mengelola dengan baik. Artinya orang yang lebih baik dari segi dolimnya seperti itu. Baik, terima kasih. Walaupun ini nanti akan menimbulkan pertanyaan lagi, kalau begitu tidak bisa diwariskan kasus yang munqati'ul akhir, apakah benar demikian? Bisa dikembangkan lagi pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kami persilakan, ini ada pertanyaan satu lagi aja ya. Memang al-akrab iman itu bukan otomatis irsa. Ya, Memang beda. Al-akrab iman adalah irsa. ya. Baik, sesama mungkin penegasan saja dari Ustaz Arabi tadi, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan menurut sebuah cerita yang memang pasti tempatnya Masjid Kemayoran dulu memang di Pahlawan dulu. Yai Badruddin dikenal dengan Pak Sudha Masjid. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya wakaf yang diwakafkan kepada Kiai Badruddin dulu dan sekarang dikuasai oleh pemerintah? Yang ditanyakan apanya? Ya, wakafnya, status wakafnya, Batal apa tidak? atau masih punya siapa yang berhak, atau memang masih status masjid, bagaimana? Saya gitu Ustaz, kalau Pahlawan kadang-kadang orang bodi itu biasa gitu ya, padahal itu bekas masjid. Ya, Ya, baik, terima kasih. Jadi ini ada sebuah pertanyaan, taruhlah ini cerita yang sahih
Dan saya juga pernah mendengar hal tersebut dari Kiai Ma'ruf ketika di Kemayoran, bahwa Masjid Kemayoran itu awalnya di Tugu Pahlawan, tepatnya di makam Mbah Sedo Majid ya, atau yang nama aslinya Kiai Badruddin gitu. Dan itu adalah tanah wakaf untuk masjid. Kemudian terjadi peperangan tempoh hari dulu ya, terjadi peperangan, beliau meninggal sampai dinamakan Mbah Sedo Majid karena meninggal di masjid. ini cerita langgam soal seperti itu, dan memang Kiai Ma'ruf pernah menyampaikan hal ini. Kemudian masjid tersebut, Masjid Kemayoran itu dipindah di Jalan Indrapura. Padahal status tanah wakafnya ya di Mbah Sedo Majid itu. Yang ditanyakan oleh Sa'il, bagaimana kelanjutan tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid tersebut. Ini bisa berkembang, asahkah yang dipindah dari Tugu Pahlawan ke Kemayoran Jalan Indrapura, atau selanjutnya setelah Mbah Sedo Majid ini meninggal, Kiai Badruddin itu, apakah berpindah kepada aqrabun nasi darajatan rahiman seperti di anak tadi, atau bagaimana? Ini begitu ya Ustaz ya penjabarannya. Monggo diberikan pandangan, tanggapan dari pertanyaan saya tadi. Ya, saya luas-luasnya, asalkan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ustaz mesti dulu aja ya. Atau yang lain? Ya, monggo yang lain mungkin ada. Tadi siapa Solihin? Pak Solihin. Monggo. Terserah penjabarannya, kelanjutannya setelah Mbah Sedo Majid Kiai Badruddin itu meninggal, bagaimana status tanah wakafnya? Sahkah ketika itu dipindah ke Kemayoran yang Indrapura, atau setelah Mbah Sedo Majid itu anggaplah munqati'ul akhir, apakah berpindah kepada aqrabun nas tadi itu? Enggak. Kalau memang tanah yang dulu itu di Jalan Pahlawan itu tanah sudah diwakafkan untuk masjid dan sudah terbangun masjid, ya tetap masjid itu kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak bisa ditawar lagi, sampai kapanpun tetap masjid itu. Jadi ya harus pindah mazhab, tapi kan dalam mazhab Imam Ahmad ada pendapat boleh dipindah, tapi kan itu harus memenuhi syarat. Masih ada syaratnya. Jadi di dalam mazhab Imam Ahmad boleh tempat wakaf itu ditukar, tapi masih ada syaratnya. Tanah wakaf ditukar, diganti seperti yang dari Pahlawan itu ke Indrapura gitu ya. Menurut pendapat Imam Ahmad. Baik, ini ya mestinya kalau memang mau didalami, diteliti betul, ya harus ada penelusuran dengan jejak-jejak yang konkret, yang sahih. Wakafnya itu apakah wakaf tanah atau wakaf bangunan? Karena bisa jadi wakafnya wakaf tanah, atau bukan tanahnya yang wakaf tapi bangunannya. Karena kalau dulu kan mungkin Langgar Maduraan itu jadi masjid. Apakah bangunannya yang wakaf atau tanahnya? Nah, ini kan harus ada jejak sejarah, penelusuran. Tapi kalau ini dibahas lancar tak lemaren. Jadi kita ambil yang luar-luar saja sebagai tambahan keilmuan bagi kita. Kasus seperti tadi ini bagaimana kelanjutan hukum wakafnya? Kalau menurut Ustaz Muhsin tadi, jika berpijak pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ini boleh pindah madhab dan ini bisa diintikolkan selama tidak ada bangunan masjid. Tapi kalau sudah ada bangunan masjid di sana,
menurut Imam Syafi'i sudah net, gak bisa ditawar lagi begitu saja, gak bisa diintikalkan ke tempat lain kalau masih ada bangunan masjidnya. Walaupun saat ini kayaknya sudah nggak ada bangunan masjidnya ya, sudah pindah ke Indrapura. Mau tidak mau harus pindah. Mau tidak mau harus pindah. Soalnya di sini yang waktunya udah tembak. Ya. Baik, yang lain mungkin ada semacam masukan untuk pencerahan tentang kasus Masjid Kemayoran itu dengan menilik sejarah yang ada. Ustadz Ali, monggo kami silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kalau masalah Masjid Kemayoran ini masuk pembahasan yang kemarin, yang pasti kantor BC itu pembahasan istidlal itu. Pembahasan istidlal tentunya nanti ke madhab yang telah disampaikan oleh Ustaz Husin itu, sehingga jika demikian tentunya tidak ada masalah. Cuma waktu saya itu Kiai Mahrus memberikan orasinya di Masjid Tamiria itu, beliau mengatakan sampai kapanpun pahlawan itu dihukumi masjid. Beliau mengatakan demikian, Ustaz. Karena itu adalah memang awalnya diwakafkan untuk masjid, wakaf untuk masjid. Jadi sampai beliaunya mengatakan, karena memang saya hadir waktu itu, sampai beliaunya mengatakan harus hati-hati panjenengan itu ketika ke pahlawan, ketika posisi ini sembarang oleh beliaunya disampaikan. Beberapa tahun yang lalu beliaunya menyampaikan seperti itu. Cuma yang pada akhirnya yang menjadi yang menjadi beban pikiran bagi saya, artinya orang-orang katakanlah pihak-pihak masjid setempat mestinya kan memberikan semacam himbauan atau apa kepada masyarakat sekitar bahwa ini adalah betul-betul masjid pada awalnya kan seperti itu. Namun kenyataannya kan banyak orang yang tidak paham, Ustaz. Tapi kalau memang saya pribadi tidak bisa menjelaskan secara konkret seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Jufri sejarahnya seperti apa. Maka kami mendengar langsung dari beliaunya Kiai Mahrus bahwa pahlawan itu adalah masjid haram, hukumnya orang akhir ada di sana. Ini sendiri. Terima kasih. Dia hanya menyampaikan demikian, Ustaz. Haram orang akhir ada di situ. Walaupun mau didetailkan kita tidak tahu. Sejarahnya Informasi yang ada langsung menjadi hukum. Langsung haram. Itu pasti. Kecuali model istiqamah. Saya mungkin yang contoh yang tidak paham seperti istiqlal itu begitu. Ya. Tapi kalau istiqlal kita Belum tentu bisa. kita maksudnya istiqlal itu apakah itu masjidnya terhapus setelah diganti dan berpindah? Seperti yang pernah disampaikan Ustaz Farah ini, masjid dari pasar. Iya dengan di zaman Omar, saya pernah menemukan dengan ibaratnya. Nah memang Pasar itu artinya kalau saya misalnya membahas gini, Kiai Mahrus sudah memutuskan haram orang yang ada di pahlawan. Baik, alhamdulillah kita dapat pencerahan berbagai pendapat termasuk dari berbagai mazhab tentang intikal mauquf, barang yang diwakafkan. Untuk pendapat yang bisa istidlal memindah barang wakaf, bahkan tadi sudah disinggung pernah ada masjid jadi pasar karena masjidnya sudah diistidlalkan di tempat yang lain, maka indah Hanabilah ya itu diperbolehkan.
Namun untuk kasus yang Kemayoran, apalagi sudah ada ketegasan dari insya Allah akrabun nas darajatan ya Kiai Mahrus ini ya. Kan begitu kepada leluhur beliau yaitu Mbah Sedo Majid atau Kiai Badruddin, beliau menegaskan haram orang haid ada di Pahlawan karena itu tetap masjid. Kan begitu. Lah bagi yang tahu tentang fatwa ini tolong disebarluaskan, punya kewajiban ketok tular agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keharaman di masjid. Tidak boleh ada orang haid, tidak boleh ramai motor karena di sana masih tanah wakaf. Oh terjadi ya. Membuat publikasi lah. Saya sebagai santai. Kalau perlu ya tahu aja, karena kalau saya sendiri pernah Kiai Mahrus itu waktu dulu pelantikan pengurus. Ya saya memang langsung menyatakan ya yang jelas di sana itu memang dulunya memang kuliah di masjid. Entah dengan jalan Istiqlal diganti yang sekarang di jalan Indrapura, entah di mana, yang jelas waktu itu kan memang seperti yang disampaikan tadi memang beliau itu menyambut seperti itu. Cara tapi titik-titik apa, titik masjid itu memang itu lokasinya saya sendiri nggak tahu di sebelah mana. Titik-titiknya karena itu kan ada batasan-batasan yang artinya nggak semua Pahlawan itu ya. Pahlawan itu nggak semuanya wakaf masjid seperti itu. Setidaknya yang dari sampai wakaf itu di harinya dan ini nggak di bisa di sekitar al-ijtihad. Ya. Baik, jadi untuk masalah kepastian lokasi tanah wakaf yang di Pahlawan di mana ini mungkin perlu istiqra, penelitian, perlu mendatangkan tim sejarah. Tapi yang jelas tanah yang untuk kasus di Masjid Kemayoran itu tetap menjadi tanah wakaf, tanah wakaf. Bahkan sudah ada dawuh dari beliau ya, dan mulai guru syadawu teka tak rasional jak kita apa hal-hal yang tidak rasional bahkan kadang melenceng mulai guru syadawu insyaallah tak kira lopo tapi itu memang di sana seperti apa yang disampaikan beliau itu, tapi titik-titiknya itu perlu anuti kalau menurut sumber Sabsul yang kiat saja belum ya ijtihad saja ya di sebelah mana, yaitu bisa-bisa semuanya tidak bisa diinggoni kayak main-main. Karena apa? Kalau kembali ke kaidah itu seperti ada orang 200 ngumpul dan di situ ada mahramnya satu tapi nggak tahu yang mana, semuanya nggak boleh dinikahi. Yang seperti itu kalau kembali ke kawaidul fikih itu ada acara masail di bagaimana salah di Madiun. Di Madiun pernah ada acara basul masail. Kebetulan asilahnya pertanyaan tentang masjid. Masjid dibongkar terus dibangun jalan tol. Cuma pada waktu itu tidak sampai dibahas. Soalnya pertanyaan yang pertama belum selesai. Cuma saya itu sudah siap jawabannya. Saya pernah menemukan pada waktu itu ibarat kalau masjid ini di dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan ada masjid kemudian dibongkar dan sudah terlanjur dibongkar, maka harus yang membongkar itu harus mengganti rugi, harus dikembalikan lagi. Saking ketatnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi Masjid Kemayoran dibangun lagi ya Ustaz. Di Tugu Pahlawan Ustaz ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini sekedar tambahan wawasan bagi kita kaitannya dengan kasus yang Masjid Wakaf di Kemayoran. Ya. Tinggal katanya Ustaz ini perlu istiqra penelitian Pahlawan sebelah mana Pak Bunda jawablah. Kalau
Tapi pakai qawaidul fikih, jika ada satu orang mahram di tengah-tengah 200 orang, maka semuanya tidak boleh dinikahi begitu. Kalau kembali ke itu, kamu yang mana? Jika dijelaskan dengan itu, maka untuk seluruh pahlawan kalau gitu tidak boleh ada orang haid, karena ada di sana kan nggak tahu di sebelah mana kan begitu. Ya, baik para musyawirin, saya pikir Mungkin pas ada proses mungkin di dalam kegiatan, mungkin tidak ada yang tahu. Cuma secara umum pahlawan. Makanya titik-titiknya itu yang perlu didetailkan sebenarnya. Ya, enggak, soalnya kadang-kadang saya ke pahlawan tuh Pak Iqbal ya. Tapi tadi yang itu masih hanya tempat yang sudah terbangun tadi, walaupun misalkan tanah kawan semua untuk diwakafkan untuk masjid, itu sisanya kan bukan masjid. Karena gini, kalau Tanah milik ya kita bisa tidak tahu kronologinya pindahnya selesai pindahnya si sekarang itu kan tahu apa sudah disebutkan tadi ya. ya baik. Ya, jadi untuk kasus yang tubuh pahlawan kalau dihukumi masjid ini ya harus ada penelitian, karena juga al-hukmu yaduru ma'ilakihi ila akhirih, dan kita juga tidak, hukum juga tidak menciptakan kesempitan, karena hukum untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Pas kayak itu mau kenangan sebasti pas orang tak oleh lebat sana pas naikin motor ini Pak. Nah, ini kan juga menimbulkan kesempitan bagi manusia. Paling tidak dari hal ini kita bisa menjadi paham dan mendapat ilmu bahwa ya pendapat Imam Syafi'i tadi kalau bisa dipegang kuat-kuat, selama itu wakaf untuk masjid tidak boleh ada perubahan. Bahkan jika ada perubahan, wajib yang merubah itu mengganti rugi. Dan jika dibutuhkan hal-hal yang mendesak, yang urgen seperti istibdal, maka ini perlu ada pembahasan dan pandangan dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Mungkin demikian para hadirin yang bisa kami sampaikan selaku moderator penata acara. Selanjutnya marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan doa, yang dalam hal ini kami mohon kepada Ketua LBM PJNU Ustaz Farabi menutup acara dengan pembacaan doa. Pada beliau kami mengaturkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتنشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتهدين بها الشرور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبلنا بسر الفاتحة.